Oke guys, balik lagi bersama gua di Yoza Score. Gua sudah nyediain 8 pertandingan untuk nanti malam. Bagus-bagus nih guys ya, nanti malam nih. Ini gua pilihin yang 80% tingkat kemenangannya cukup matang untuk di bet parlay malam hari ini. Sebelum kita masuk ke videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah, aktifin tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video gua selanjutnya. Dan jangan lupa juga di like, share ke teman-teman kalian. Oke, gua coba lagi nih analisa di 8 pertandingan nanti malam nih guys. Oke guys, kita langsung saja nih ke pertandingan pertama. Itu gua pilih dari Liga Jerman atau Bundesliga ya. Itu ada Union Berlin versus Dortmund. Di mana Union Berlin ini dikabarkan ada 8 pemainnya yang tidak bermain untuk malam hari ini. Seperti Andrik, Ingversen, Kroos, Palo, Ujah, dan tiganya itu masih dipertanyakan. Seperti Gentner, Hubner, dan Scott Beck. Sedangkan dari Dortmund itu guys, ada 5 pemainnya yang tidak bermain malam hari ini. Seperti Haaland, Hazard, Schmelzer, dan duanya itu masih dipertanyakan. Seperti Delaney dan Meunier. Untuk head to headnya guys. Untuk head to headnya Union Berlin ini di 5 pertandingan terakhir itu menang 1 kali, serinya 3 kali, dan kalahnya itu 1 kali. Sedangkan Dortmund itu menangnya 2 kali, kalahnya 1 kali, dan serinya 2 kali di 5 pertandingan terakhir Dortmund. Kemudian untuk head to head pertemuan mereka ini di 5 pertemuan terakhir mereka dimenangkan Dortmund itu sebanyak 2 kali, dimenangkan Union Berlin itu 1 kali. Kemudian duanya itu seri. Untuk klasmennya sendiri guys, klasmennya sendiri itu Dortmund ini ada di posisi keempat dengan poin 22, sedangkan Union Berlin itu ada di posisi ke-6 dengan 18 poin. Mau gimana pun Union Berlin itu wajib menang untuk pertandingan nanti malam. Kenapa? Ya karena Union Berlin itu musim ini pun lagi bagus. Dia harus mencapai target ke atas. Sedangkan yang kita tahu pemegang Bundesliga saat ini yaitu Bayer Leverkusen. Performanya itu hebat lah di musim ini ya. Tetapi tips dari gua untuk Union Berlin versus Dortmund malam ini, kalian itu tips dari gua, saran gua itu Union Berlin tahan 3/4 atau bisa kalian ambil under 2/3/4. Itu tips dari gua ya. Silakan Union Berlin tahan 3/4 atau Union Berlin versus Dortmund under 2/3/4. Karena kedua tim ini sama-sama bisa paling mencetak 1 gol. Prediksi skor gue itu yaitu 1-1 untuk kedua tim ini. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua yaitu dari Liga Prancis 2, Liga 2 Prancis ya. Itu Troyes versus Niort. Troyes versus Niort ini untuk kabar pemainnya itu tidak ada informasinya ya. Kemudian untuk head to headnya itu di 5 pertandingan terakhir Troyes itu menang sebanyak 4 kali dan 1 kalinya seri. Sedangkan dari Niort itu 5 pertandingan terakhirnya 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Cuman kalau gua lihat dari pola pertandingan terakhir mereka nih, kita lihat dulu head to head pertemuan terakhir mereka. Itu di 5 pertemuan terakhir mereka itu dimenangkan Troyes sebanyak 2 kali, Niort 1 kali, dan 2-nya seri. Kalau gue lihat dari pola head to headnya nih, tetap masih diunggulkan Troyes. Sedangkan dari klasmennya, Troyes itu memuncaki klasmen sementara di Liga 2 Prancis dengan 15 kali main, poinnya 31. Sedangkan Niort di posisi ke-7 15 kali main dengan 24 poin.
terpaut 7 poin, menurut gua ya cukup jauh untuk secara klasmen. Tetapi secara kualitas tim, itu Troyes satu tingkat di atas Niort. Kalau kita lihat dari klasmen dan pola 5 pertandingan terakhirnya, tips dari gua yaitu memegang atas, yaitu Troyes pur 3/4 untuk Asian Handicapnya, atau bisa kalian ambil over undernya yaitu over 2,5. Itu untuk Troyes atau Niort. Jika kalian ragu di Asian Handicap, bermainlah over undernya, yaitu over 2,5. Ya, prediksi skor gua paling kecil itu 2-1, diungguli Troyes. Kita lanjut saja ke pertandingan selanjutnya dari Liga Spanyol, yaitu Athletic Bilbao versus Huesca. Di mana Athletic Bilbao ini ada 3 pemainnya yang absen pada malam hari ini, seperti Alvarez, Garcia, dan Nolascoain. Kemudian Huesca ada 3 pemain juga yang tidak bermain malam hari ini, seperti Luisinho, Ramirez, dan Valera. Untuk head-to-headnya sendiri, Athletic Bilbao ini 5 pertandingan terakhirnya menelan kekalahan sebanyak 2 kali, seri 2 kali, dan menangnya baru 1 kali di 5 pertandingan terakhirnya. Nah, itu kemarin dia terakhir kalah dari Real Madrid 3-1. Cuman performa Athletic Bilbao itu cukup diapresiasi. Kenapa? Karena dia kartu merah pun masih bisa melesatkan 1 gol ke gawang Real Madrid. Kemudian dari Huesca itu 5 pertandingan terakhir itu mencatat 3 kali seri, menang 1 kali, dan 1 kali kalah. Kenapa gue bilang 3 kali seri? Karena ini melanjut ke babak tambahan si Huesca-nya, itu di Copa del Rey. Walaupun hasil akhirnya dia menang di extra time. Cuman kalau kita bermain parlay itu tidak dihitung untuk extra time-nya, karena parlay itu 45 menit kali 2 saja. Oke, untuk head to head-nya, pertemuan Athletic Bilbao versus Huesca ini di 5 pertemuan terakhirnya dimenangkan Athletic Bilbao sebanyak 3 kali. Kemudian 2 kalinya seri. Nah, kita lihat klasmennya dulu ya. Klasmennya ini Athletic Bilbao ada di posisi ke-13 dengan 14 poin. Sedangkan Huesca itu di posisi ke-19 dengan poin 11. Jelas, Athletic Bilbao sangat diunggulkan pada malam hari ini. Tips dari gua untuk malam hari ini, Athletic Bilbao versus Huesca itu kita pegang tuan rumah dengan pur 1/4 atau under 2. Karena tuan rumah ini prediksi gua itu hanya unggul 1 gol untuk kemenangannya. Itu skornya 1-0 untuk Athletic Bilbao. Jadi saran tips gua yaitu Athletic Bilbao pur 1/4 atau under 2. Kita ke pertandingan selanjutnya itu dari Liga Denmark divisi ke-1. Ada Skive versus Silkeborg. Ini dari Denmark divisi ke-1. Untuk informasi pemainnya itu tidak ada informasi. Sedangkan stadionnya itu bermain di Skive Hancock Arena. Untuk head to headnya, 5 pertandingan terakhir Skive itu dia menelan kekalahan 3 kali, seri 1 kali, dan pertandingan terakhirnya itu menang atas Hvidovre dengan skor 1-2. Sedangkan 5 pertandingan terakhir Silkeborg itu menangnya 2 kali, kalah 2 kali, dan serinya 1 kali. Jadi kita lihat head to head pertemuan terakhir mereka. Di 5 pertemuan terakhir mereka itu diungguli Silkeborg, menangnya 3 kali dan draw-nya 2 kali. Kemudian untuk klasmennya itu Silkeborg ada di posisi ke-3. Sedangkan Skive itu ada di posisi ke-7. Silkeborg musim ini akan mengejar gelar untuk Denmark divisi ke-1.
Jadi kalau gue lihat odds yang ada gitu ya, ODD yang ada nih, Silkeborg itu sangat diunggulkan malam hari ini. Jadi tips dari gue itu kalian bisa memegang Silkeborg, itu megang win, atau pur 1, atau under 3/4. Jadi gue ulangin sekali lagi, kalau untuk tips dari gue si Denmark di P6 1 ini antara Sky versus Silkeborg, kalian bisa memegang Silkeborg win atau pur 1 atau under 3/4. Oke, kita lanjut saja ke liga selanjutnya. Ini kalau untuk masuk satu build itu sangat bagus sekali pertandingan ini. Gue yakin 80% tentang tips gue ya. Kita lihat nih. Kita lihat dari Liga Mesir, Liga Primer Mesir babak kedua. Untuk informasi pertandingannya itu tidak ada, cuman wasitnya ada nih, namanya McD. Sedangkan stadionnya yaitu Cairo International Stadium, berarti bermain di Kairo. Kita lihat Al Ahly versus Ghazal El Mahallah. Untuk head to headnya sendiri itu 5 pertandingan terakhir Al Ahly itu gue bilang itu adalah 4 kali kemenangan dan satunya seri, walaupun dia menang dalam extra time. Sekali lagi, dalam dunia parlay itu tidak ada hitungan extra time, jadi 45 menit kali 2 itu yang dihitung dalam parlay. Sedangkan lawannya yaitu Ghazal El Mahallah itu serinya 3 kali dan kalahnya 2 kali, tetapi di extra time dia tetap kalah juga ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir mereka itu diungguli Al Ahly sebanyak menang 3 kali, kemudian 2-nya itu seri. Kita lihat dari klasmennya. Untuk klasmennya itu Al Ahly ada di posisi kelima, sedangkan Ghazal El Mahallah ini ada di posisi ke-10 dengan poin 1, Al Ahly poin 3. Berarti liga ini baru mulai beberapa pekan ya, baru 2 pekan ya, baru mainnya 1 sama 2 semua. Jadi tips dari gua, Al Ahly versus Ghazal El Mahallah ini, gua memberi Al Ahly pur 1 3/4 atau main over undernya yaitu over 2 3/4. Cuman kalau kalian ragu bermain di Asian Handicap yang dengan puran yang terlalu besar dan tim yang tidak ada nama, ya gua saranin main over undernya, karena lumayan kalau nambah-nambahin odds di bill ya kan, yaitu over 2 3/4. Jika kalian bermain over undernya, ragu di Asian Handicapnya, bermainlah di over under, karena kalau di over under tim manapun yang mencetak gol kalian semangat menontonnya. Oke, kita lanjut saja ke pertandingan selanjutnya, itu dari Liga Polandia, yaitu Legia versus Stalmilek. Legia dikabarkan ada 6 pemain yang tidak bermain malam hari ini, seperti Kante, Kostors, Mušik, Remi, Sanogo, dan Pesovic. Sedangkan dari Stalmilek itu tidak ada informasi pemainnya yang absen pada malam hari ini. Untuk wasit malam hari ini yang memimpin pertandingannya yaitu Frankowski dari Polandia juga ya. Sedangkan stadionnya yang akan dimainkan malam hari ini yaitu stadion dari Legia, yaitu Stadion Wojska Polskiego, yang posisinya stadion itu ada di Warsawa. Untuk head to headnya, 5 pertandingan terakhir dari Legia ini mendapatkan kemenangan 4 kali dan serinya 1 kali. Sedangkan dari Stalmilek ini menangnya 1 kali, kalahnya 2 kali, dan serinya 2 kali. Ya kalau kita hitung sih sebenarnya serinya ini 3 kali, karena ini lanjut di extra time. Untuk pertemuan head to head mereka ini dimenangkan Legia sebanyak 3-2, baru sekali pertemuan, itu pun di 2018, 2 tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari ODD yang ada, yang sangat diunggulkan yaitu Legia. Kita lihat 1/10 kalau lihat dari ODD-nya ya.
Kita lihat klasmennya saat ini. Klasmennya Legia itu ada di posisi ke-1, 13 kali main dan poinnya 29. Sedangkan dari Stalmilek itu 13 kali main juga, cuman poinnya hanya 10, terpaut jauh. Posisi 1 dan 15. Jadi tips dari gua untuk malam hari ini di Liga Polandia antara Legia versus Stalmilek, yaitu gua saranin memegang Legia for 1,5 atau over 2,3/4. Jika kalian ragu dengan over under, kalian bisa megang win. Kenapa win Legia? Karena kita lihat ODD-nya jauh sekali diunggulkan untuk Legia. Jadi tips dari gua malam hari ini, pemeganglah Legia win atau for 1,5 atau over 2,3/4. Prediksi skor gua kedua tim ini nanti malam akan bertanding yaitu 3-1. Kita lanjut saja ke pertandingan selanjutnya, yaitu dari Superliga Turki memasuki babak ke-13. Di Superliga Turki ini dari Karagümrük versus Galatasaray. Dari Karagümrük ini ada 3 pemain yang dikabarkan nanti malam absen, seperti Ndiaye itu akumulasi kartu merah. Sedangkan Sabo itu juga akumulasi kartu merah. Sedangkan yang masih dipertanyakan yaitu Zukanovic. Sedangkan dari Galatasaray itu ada 5 pemainnya yang tidak bermain malam hari ini, seperti Aktürkoğlu, Falcao, Ozornwafor, Saraci, dan yang masih dipertanyakan yaitu Muslera. Ya, kalau gue ngeliat dari ODD yang ada, Galatasaray itu sangat diunggulkan. Oke. Kita lihat dulu head to head-nya. Head to head-nya di 5 pertandingan terakhir Karagümrük itu 1 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Di pertandingan terakhir Karagümrük itu kalah 1 kali. Kemudian Galatasaray itu 5 pertandingan terakhirnya itu 4 kali menang dan 1 kali seri. Cuman kalau gue lihat dari pola permainan mereka ini, Galatasaray itu sangat diunggulkan pada malam hari ini. Cuman ya hati-hati juga dengan Karagümrük. Kita lihat klasmennya dulu. Klasmennya itu Galatasaray ada di posisi kedua. Yang kita tahu Alanyaspor ini kalau nggak salah sih kemarin menang. Jadi dia naik ke posisi 1 pemuncak klasmen dengan poin 26. Sedangkan Galatasaray yang akan bertanding pada malam hari ini dia ada di peringkat kedua dengan poin 23. Sedangkan Karagümrük ada di posisi ke-9 dengan 17 poin. Kalau kita lihat dari mainnya, Karagümrük ini unggul 1 main, yaitu udah 12 kali main, sedangkan Galatasaray itu baru 11 kali main. 11 kali main sama 12 kali main. Kalau kita lihat dari polanya nih, malam ini, gua memegang Galatasaray itu pur 3/4. Tips dari gua ya, itu Galatasaray pur 3/4 atau over 2,3/4. Kenapa? Karena kebugaran Karagümrük ini kesehatannya itu ya masih sehatan Galatasaray lah, masih bugaran Galatasaray. Karena Galatasaray mainnya baru 11, sedangkan Karagümrük itu mainnya sudah 12. Jadi secara fisik Galatasaray diunggulkan. Jadi tips dari gua, Galatasaray itu pur 3/4 atau over 2,3/4. Oke? Ya, atau kalian mau megang win juga, win aja Galatasaray gitu kan. Kita ke pertandingan selanjutnya nih, dari Uni Emirat Arab atau UAE, yaitu Al Fujairah versus Al Ahli Dubai. Wow, negara terkaya nih, Dubai. Untuk informasi pemainnya itu tidak ada informasi tentang pemain yang absen ya. Tetapi kita dapat informasi stadion yang akan bermain untuk dipakai di orang dua nih, yaitu Fujairah Club Stadium. Bermain di Fujairah berarti sebagai tuan rumah malam hari ini. Untuk head to headnya,
di Fujairah ini 5 pertandingan terakhirnya itu menelan kekalahan yang cukup pahit, yaitu 4 kali, menang 1 kali. Sedangkan dari Al Ahli Dubai itu 5 pertandingan terakhirnya masih tercatat 50%, yaitu 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Untuk head to headnya sendiri, di 5 pertemuan terakhir mereka, itu Al Ahli Dubai memenangkan pertandingannya 3 kali, Al Fujairah itu 1 kali, dan 1 kalinya seri. Oke, untuk klasmennya. Al Ahli Dubai ada di posisi ke-8 dengan 14 poin. Sedangkan Al Fujairah di posisi ke-12 dengan 4 poin. Sama-sama baru bermain 9 kali dalam liga ini, dalam musim ini ya. Tetapi kalau kita melihat pola dari 5 pertandingan terakhir dan melihat klasmen serta poinnya, jika Al Ahli Dubai menang, dia akan 17 poin. Berarti akan menduduki di posisi kelima. Ya kan? Tapi kita lihat juga di posisi kelima dan enamnya itu 15 dan 16 poin. Al Fujairah itu 4 poin di peringkat 12. Sedangkan kalau dia menang itu hanya naik 1 tingkat. Berarti kita tahu di sini polanya. Al Ahli Dubai ini ingin menang, wajib menang pada malam hari ini. Jadi tips dari gua, kalau gua ngelihat dari pola pertandingan terakhir mereka, itu Al Ahli Dubai pur 1 atau over 3. Karena gua yakin sekelas Dubai, sekelas Uni Emirat Arab, ya mafia nggak gampang masuk sih sebenarnya. Cuman kita kan nggak tahu, tidak tahu nih apa yang terjadi nanti pertandingannya. Cuman gue yakin Al Ahli Dubai ini minimal itu menang unggul 3 gol, entah 3-1 atau 4-1 atau 4-2, kita tidak tahu. Cuman tips dari gue untuk pertandingan ini, pegang Al Ahli Dubai pur 1 atau over 3. Oke, itulah tips dari gua, pilihan pertandingan gua untuk jadi satu build. Silahkan subscribe channel ini, dukung terus channel ini untuk prediksikan pertandingan kedepannya. Terus upload kita hampir setiap hari. Oke, jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian, subscribe, aktifin tombol loncengnya. Terima kasih.